Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh as-shadiqul awfa. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi harapan bangsa, harapan agama, pemimpin masa depan, yang mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan, kiranya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita jihad fi amwalihim. Jihad fi sabilillah bi amwalihim. Jihad di jalan Allah dengan harta kita. Alhamdulillah, dari pimpinan Aisyah wilayah DKI Jakarta, saat ini kami sedang bergiat melanjutkan sebuah pembangunan pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang semula adalah balai latihan keterampilan bagi anak-anak asuh. Tapi belakangan kami melihat yang lebih penting adalah sekarang ini ada namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan kejuruan ini kebetulan yang telah dibuka oleh Aisyah DKI di Cipedak Ciganjur, di atas tanah wakaf yang kita beli dari seluruh anggota Aisyah, dari jamaah haji Aisyah, dari simpatisan pada tahun 1998, lebih kurang 2000 meter, dan baru terbangun kemarin. Selesai, kita bisa menyelesaikan pembangunan itu pada tahun 2016, sehingga saat ini sudah masuk tahun ketiga dan kita meluluskan anak 3 kali. Bangunan yang sudah terbangun adalah 1 lantai. Saat ini sedang dibangun lantai kedua dan hampir finish. Lantai keduanya sudah finishing dan sebentar lagi kita akan lanjutkan ke lantai 3. Kami ingin sekali untuk sampai ke lantai 3. Kenapa? Karena ada dorongan dari tetangga yang kebetulan membeli tanah di atas tanah wakaf yang kita sudah wakafkan dan disertifikatkan. Karena ketidaktahuan orang tuanya, dan sekarang anaknya sudah berjanji, kalau Aisyah bisa membangun sampai lantai 3, maka rumahnya dan tanahnya akan dia serahkan kepada Aisyah. Yang sebetulnya itu adalah memang tanah wakaf Aisyah. Dalam kesempatan ini kami mengajak para keluarga Aisyah, jamaah haji Aisyah dari tahun 88 sampai tahun ini, yang masih berkomunikasi maupun yang sudah terputus, kiranya kita saling menginformasikan bahwa Aisyah saat ini sedang menghadapi pembangunan lantai ketiga. Lantai kedua sudah finishing, sudah hampir selesai. Mungkin dalam minggu ini selesai. Untuk itu saya hanya ingin mengutip Al-Quran, di mana Allah mengatakan masalul ladina yunfikuna amwalau fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kama salihabbatin ambatat sab'asanabil. Seperti menanamkan sebiji tumbuh-tumbuhan yang akan menumbuhkan 7 batang. Dan dari 7 batang ini, dari 7 tangkai ini akan melahirkan bulir-bulir yang akan menjadi buah, yaitu mi'atu habba. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dari tiap-tiap batang itu, dari tiap-tiap tangkai itu akan melahirkan 100 biji-bijian yang kemudian bisa dinikmati dan seterusnya. Dari 100 ini berkembang lagi. Ini semua adalah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakannya sesuai dengan keinginan kehendak Allah sendiri. Wallahu wasi'un alim. Allah maha besar, maha mengetahui akan segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita yang sudah pergi haji,
akan melihat betapa kecilnya kita di hadapan Ka'bah. Ka'bah tempat orang berkhidmat seluruh dunia. Sujud hadapannya ke kiblat. Tatkala di depan kita ada kiblat, ada Ka'bah, terasalah betapa kecilnya kita ini. Kecilnya kita di antara jutaan manusia. Dan kalau kita melihat dari atas, kita hanya seperti titik-titik saja. Patutkah yang titik-titik ini menjadi orang yang sombong? Padahal kita hanya titik-titik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita akan ingat sekali apa yang kita sebutkan lafaz-lafaz takbir tatkala kita akan bertawaf. Kita mengatakan pada Allah, Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, aku pergi ini berniat untuk fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali matardo. Dan kemudian kita lanjutkan dengan talbiyah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian kita tawaf. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Besar, kita hanya makhluk yang kecil. Dan kita katakan, ya Rob, kami datang ke tempat ini memenuhi panggilan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mengagungkan nama-Mu, membesarkan asma-Mu. Kami datang ke Mekah itu. Tinggalkan anak, tinggalkan pangkat jabatan, tinggalkan harta semua. Serasa di depan Ka'bah kita tidak ada arti atau apa. Kita membenarkan apa yang Allah perintahkan. Kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kita ikuti manasik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya kita menginginkan kiranya haji kita ini menjadi haji yang mabrur. Kita keluarkan harta yang banyak untuk berangkat haji. Dan ternyata harta yang banyak itu dijanjikan oleh Allah, laisa lahu jaza ilal jannah. Tiada lain pahalanya yang cocok adalah surga. Sekarang kita tidak bisa pergi haji. Belum juga bisa pergi umrah. Karena ada musibah yang sedang menimpa dunia. Ada COVID-19. Maka kita belum bisa pergi. Pergi haji pun terbatas hanya sekian ribu orang. Maka oleh karena itu ada kesempatan yang harus kita lakukan. Fi amwalih hakun maklum lisail wal mahrum. Ada harta di dalam harta kita, bagian orang lain yang tidak boleh kita memakannya. Karena itu telah ditetapkan oleh Allah lisail wal mahrum. Untuk orang yang suka minta-minta dan untuk yang tidak suka minta-minta. Yang suka minta-minta memang mereka miskin. Miskin harta dan miskin agama. Miskin keyakinan. Dan ada juga yang tidak suka minta-minta. Juga di dalamnya orang-orang yang patut untuk diberi. Tapi di dalam itu juga infak zakat yang kita berikan. Ada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Di samping fakir miskin. Ada fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah termasuk mendirikan sekolah. Apalagi sekolah yang kita dirikan. Ada plus tahfiz Quran. Anak-anak yang lulus dari SMK IT Broadcasting Aisyah plus tahfiz Quran. Mereka harus wajib menghafalkan Al-Quran. Dan pada umumnya mereka didorong untuk bisa hafal sampai 30 juz. Minimal mereka bisa menghafal 5-10 juz setelah mereka tamat dari SMK. 3 tahun mereka belajar. Diharapkan bisa 30 juz. Tapi minimal 5 juz mereka sudah menghafal. Dan ternyata banyak universitas sekarang, termasuk fakultas kedokteran, mau menerima anak-anak tahfiz Quran yang mereka masuk kedokteran.
Tidak bayar, dikasih gratis. Kenapa? Setelah diteliti oleh para peneliti, anak-anak yang mempunyai hafalan Al-Quran di kepalanya, maka dia akan mudah untuk menghafal rumus-rumus kedokteran maupun rumus-rumus pengobatan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berlomba-lomba, berfastabikul khairat untuk menyumbangkan harta kita, rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Karena Allah menyuruhkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, keluarkan, belanjakan, infakkan. Kemana? Salah satunya ke jalan Allah, yaitu jihad fi sabilillah. Karena kita jihad untuk melahirkan generasi muda kita, di samping mereka mengetahui, menguasai ilmu pengetahuan dunia, tapi mereka juga bisa menyimpan satu kepentingan untuk akhiratnya nanti, yaitu hafal Al-Quran. Bagi yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran di yaumil akhir, mereka akan mendapatkan kelapangan. Tatkala orang semua kepanasan karena matahari cuma sejengkal, maka mereka yang hafal Quran, yang suka gemar membaca Al-Quran, dan kita yang mendengarkan dan menyimaknya akan mendapatkan kelapangan, yaitu diteduhi oleh satu benda yang kita tidak tahu benda itu apa. Tatkala ditanya, siapa kamu? Apa kamu? Benda itu menjawab, aku adalah Al-Quran yang dulu di dunia yang kamu selalu baca. Maka ayat demi ayat mereka bersatu padu menjadi satu perlindungan untuk dari panasnya matahari. Untuk itu kita diiming-imingi oleh Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Siapa yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, termasuk di dalam pembangunan SMK IT Broadcasting Plus Tahfidz Quran. Allah menjanjikan kamasalihabatin ambatat sab'a sanamin. Sebagaimana menumbuhkan satu biji-bijian, tumbuh menjadi sab'a sanabil, 7 tangkai. Dan dari 7 tangkai ini dari tiap-tiap tangkainya akan melahirkan butir-butir, 100 butir per tangkainya. Mudah-mudahan kita yang mau berlomba-lomba, dan kami dari panitia yang termasuk juga panitia, koordinator dari panitia, kami telah mengikrarkan diri. Saya dengan Ibu Nurni Akma akan menyumbang 100 juta rupiah. Insya Allah segera akan kami lunasi. Cepatnya kami mendapatkan rezeki, langsung ini sudah menjadi janji dan sudah menjadi ikrar. Dan beberapa teman juga sudah mengikrarkan, ada yang 100 ribu, ada yang 1 juta, terserah masing-masing sesuai dengan keinginan dan niat kita semuanya. Tentu tidak akan pernah Allah melupakan apa yang telah kita keluarkan itu akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan itu. Saudara sekalian, ternyata apa yang kita lakukan berinfak tatkala waktu susah, waktu senang, waktu sakit, waktu sehat, ini membuahkan hasil yang banyak. Ada beberapa kisah di mana seseorang yang sakit terus-menerus, tidak pernah sembuh. Sakit lagi, ke dokter lagi. Akhirnya dia berintrospeksi, jangan-jangan aku kurang sedekah. Kemudian dia keluarkan sedekahnya. Apa yang terjadi? Ternyata penyakitnya hilang satu demi satu. Karena Allah telah mengatakan di dalam hadis qudsinya, siapa yang tidak pernah bersedekah, aku tidak jamin kesehatan dirinya. Dan siapa yang tidak pernah berzakat, aku tidak jamin kekayaannya. Apa yang terjadi? Tatkala ada yang kekayaannya terbakar, hangus, habis, terbenam, habis di lautan, atau hilang tak ada tentu di mana, mari introspeksi. Jangan-jangan ada zakat yang belum kita keluarkan. Kenapa saya sakit melulu? Jangan-jangan ada sedekah yang belum kita keluarkan. Tapi jangan hadis ini untuk orang lain, untuk diri kita saja. Masing-masing kita melakukan introspeksi. Kenapa saya kecurian? Kenapa saya kemalingan? Kenapa saya habis harta saya? Jangan-jangan ada zakat yang belum kita keluarkan. Segera kita keluarkan zakat minimal 2,5%. Tapi itu terlalu miskin. Sebaiknya kita bisa sama dengan petani, yaitu 10%. Setiap kali petani panen, dia berzakat 10%.
Dan sekarang juga sudah ada pajak zakat profesi. Untuk yang bergelar dokter, yang untuk berpangkat 4A, yang berjabatan apa namanya, yang punya penghasilan lebih, maka lebih baik marilah kita berzakat 10% dari harta yang kita miliki. Dan ternyata semakin banyak berzakat, bukan semakin miskin, tapi semakin subur rezeki yang kita miliki. Ibarat air minum, kalau di satu ceret itu tidak pernah kita bagi-bagi untuk ke gelas-gelas, maka ceret itu akan penuh terus. Kalau dia penuh, bisakah kita mengisinya lagi? Tentu tidak bisa. Bayangkan kalau ceret itu sudah 3 bulan lamanya, tidak pernah keluar darinya dan tidak pernah diisi lagi, berarti akhirnya sudah susah kita untuk meminumnya. Tapi bayangkan kalau air di ceret itu kita keluarkan 1 gelas, kita kasih lagi 1 gelas, lalu kita simpan lagi ceretnya, akan ditambah oleh air. Oleh Allah air itu menjadi penuh lagi. Itulah rezeki yang kita miliki, ibarat air di dalam ceret. Semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak rezeki yang akan diganti oleh Allah. Seberapa kita keluarkan, diganti oleh Allah. Minimal sebanding, tapi pada umumnya minimal 7 kali lipat. Demikian ibu-ibu yang saya yakin ibu-ibu semuanya sudah selalu bersedekah dan berzakat. Untuk kali ini kami mohon untuk dikhususkan kepada SMK IT Broadcasting Aisyah plus Tahfiz Quran yang ada di Jalan Aslih, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan itu akan menjadi berlipat ganda. Dan anak-anak yang hafal Al-Quran, yang punya ilmu pengetahuan keluar dari tempat itu, tatkala dia bekerja, dia mendapatkan hasil, kita pun dapat hasil, keuntungan dari badannya yang ada hafalan Qurannya, dari badannya yang bekerja karena dia ikut kita biayai dalam sekolahnya itu. Mudah-mudahan semuanya ini mengajak kita, mendorong kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nasrun minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin, bilai taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.